Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Berikutnya saya akan melanjutkan materi sistem operasi mengenai metode page replacement menggunakan LRU atau Least Recently Used. Karena sebelumnya kita menggunakan Vivo itu belum optimal. Oke. Di sini saya contohkan sama seperti sebelumnya. Ada 3 frame. Sebentar. Saya pilih penanya dulu. Oke. Ada 3 frame. Terus referensi stringnya ada 7 0 1 2 0 3 0 4 2. Nah, semuanya ini akan kita masukkan ke dalam frame dimana menggunakan metode LRU. Pertanyaannya, lakukan page replacement menggunakan algoritma LRU dan hitung berapa page fall yang terjadi. Ingat sebelumnya, kalau pertanyaannya mengenai page replacement, selain page fall yang dihitung, itu ada juga menghitung hit. Hit itu adalah tidak terjadi perubahan pada virtual memory. Page fall itu terjadi perubahan value-nya, perubahan nilainya. Oke, kita mulai saja cara menghitungnya. Oke, pertama kita untuk mempermudah di sini saya membuat kayak kotaan gitu. Oke, kita masukkan dulu referensi string yang pertama, yaitu nilainya 7. Seperti Vivo, mulai memasukkannya dari frame 1 ya. F1, F2, F3. Oke, 7 kita masukkan ke frame 1. Oke, di sini saya tandai biru ini. Maaf, saya ganti saja polbannya. Warna biru. Oke. Warna biru ini menunjukkan page fall. Oke, nanti kalau H itu adalah hit. Oke. Next. Di sini kita akan menginputkan referensi string yang kedua, yaitu 0. Kita masukkan ke frame berapa? Ya benar, yaitu di frame ke-2. Ingat, semua frame harus dipenuhi dahulu. Ini frame pertama, frame kedua, frame ketiga. Apakah terjadi page fall? Ya, terjadi page fall. Oke. Next, berikutnya akan kita masukkan referensi string angka 1 ke frame berikutnya, yaitu frame ketiga, dimana frame ketiga tadi masih kosong ya. Frame 1, frame 2, frame 3. Apakah terjadi page fall? Ya, di sini terjadi page fall, yaitu terjadi perubahan dimana dari yang framenya pertama kosong sekarang diisi menjadi 1. Oke. Next, berikutnya 2. Nah, 2 ini akan dimasukkan di frame berapa? Frame 1 kah? Frame 2 kah? Atau frame 3? Nah, ternyata 2 ini kita masukkan ke frame 1. Ini bukan karena counternya naik. Kan tadi kan terakhir di frame 3 nggih. Sebentar saya ganti penanya. Maaf. Penanya tidak bisa diganti. Sebentar. Oke.
Jadi kenapa 2 ini diletakkan di frame 1? Jadi bukan karena indeksnya naik, tetapi ini berdasarkan metode LRU. Karena ini kan ada 3 frame nih, kita tarik ke belakang sebanyak 3. 1, 2, 3. Ingat kepanjangan dari LRU tadi adalah least recently used, yang terakhir. Berarti yang depan 1 ini disebut dengan most recently used, yang terakhir disebut least recently used. Jadi angka 2 nanti dimasukkan ke frame ke-1 karena 7 ini adalah least recently used-nya, sehingga 2 ini dimasukkan di sini menggantikan 7 tadi ya. Oke. Apakah terjadi perubahan? Ya. Di sini terjadi perubahan sehingga di sini ada yang namanya peak fall. Oke. Next, berikutnya kita akan memasukkan 0. Oke. 0 dari frame sebelumnya, yaitu sebentar saya ganti polanya dulu. Dari frame sebelumnya nilainya adalah 201. Terus kemudian akan masuk nilai 0. Apakah nilai 0 ini ada dalam frame tersebut? Oh, ternyata ada di sini. Nah, ini. Sehingga tidak terjadi perubahan. Ingat, kalau tidak terjadi perubahan itu disebut dengan hit. Oke. Jadi dari sini, dari proses 0 ini terjadi 1, 2, 3, 4 peak fall dan 1 hit ketika sampai proses ini. Oke. Next. Berikutnya 3 akan kita masukkan ke dalam frame. Ke frame berapa? Apakah frame 1 atau frame 2 atau frame 3? Ternyata dia masuk di frame 3. Ini bagaimana cara menghitungnya? Oke. Jadi sama seperti sebelumnya, kita tarik ke belakang sebanyak 3 frame. Kenapa kok 3 frame? Karena di soal tadi kan sebanyak 3 frame. Jadi dari 3 ini kita tarik mundur, set ke belakang. 1, 2, 3. Oke. Angka 1 tadi yang paling depan disebut dengan apa? Most. Yang paling belakang disebut dengan least. Jadi yang akan diganti itu adalah yang angka 1. Angka 1 tadi ada di frame berapa? Ya, angka 1 tadi, ini angka 1 tadi ada di frame ke-3. Sehingga angka 1 di frame ke-3 akan diganti dengan angka 3 ini. Angka 3 ini masuk ke frame 3. Oke. Next. Berikutnya kita akan masukkan angka 0. Dari frame sebelumnya, yaitu adalah 203. Ketika 0 masuk, apakah terjadi perubahan? Oh, ternyata tidak. Sehingga isi dari framenya tetap, yaitu 203. Apakah terjadi peak fall? Tidak. Karena tidak terjadi perubahan, disebut dengan hit. Oke, sama seperti ini tadi, tidak terjadi perubahan disebut dengan hit. Sehingga sampai proses 0 yang ini ada berapa peak fall? 1, 2, 3, 4, 5. 5 peak fall dan berapa hit? 1, 2.
2 hit. Oke. Next. Berikutnya kita akan masukkan reference string 4. 4 ini nanti akan dimasukkan di frame berapa? Di frame 1 kah? Di frame 2 kah? Atau di frame 3? Ternyata 4 ini dimasukkan di frame 1. Kenapa kok 4 dimasukkan di frame 1? Kok tidak di frame 2 maupun frame 3? Ingat, LRU tadi adalah list recently used. Kita tarik mundur ke belakang 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini disebut dengan most, ini disebut dengan list. Loh, Pak, ini yang diganti berarti kan harusnya 0, tetapi kok di sini ditulis 4. Kenapa, Pak? Ya, berarti listnya bukan ini. Berarti listnya adalah ini. List. Kenapa kok listnya 2? Lihat di sini. Di sini ada 2 0. Berarti itu dihitung 1. Berarti yang benar bagaimana? Yang benar begini. 1, 2, 3. 3 frame tadi. Berarti nanti angka 4 ini akan menggantikan angka 2. Lihat angka 2 tadi di frame yang terakhir itu ada di frame pertama. Sehingga angka 4 akan menggantikan angka 2 di frame pertama. Sehingga nilai yang ada di virtual memory sekarang menjadi 403. Apakah terjadi perubahan pada isi virtual memorinya? Ya, terjadi perubahan. Kalau terjadi perubahan, kita tandai sebagai apa namanya? Hit atau backfall? Ya, kita tandai sebagai backfall. Kita warnai biru ya. Oke, kita warnai biru di sini. Backfall. Oke, next. Terakhir, kita akan masukkan referensi string 2. 2 ini akan dimasukkan di frame berapa? Frame 1 kah? Atau frame 2 kah? Atau frame 3? Atau frame 2 atau frame 3? Ternyata 2 ini dimasukkan di frame 3. Kenapa kok dimasukkan di frame 3? Ingat kembali lagi metode LRU tadi, dia diganti berdasarkan list, yaitu data yang paling terakhir. Kita tarik aja mundur dari sini, kotakan sini, mundur 3. Shred 1, 2, 3. Berarti silahkan cari di main memory yang memiliki value string 3. Value string 3 tadi ada di frame ke 3. Sehingga angka 2 yang akan masuk itu kita letakkan di frame ke 2. Oke, apakah terjadi backfall di sini? Ya, terjadi backfall di mana nilai 3 sekarang berubah menjadi 2. Kita tandai sebagai backfall. Terakhir, kita hitung berapa jumlah backfallnya, berapa jumlah hitnya. Jadi dari proses tadi, proses yang sampai terakhir ini, sampai terakhir sini, dari awal sampai terakhir itu terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 backfall dan ada 1, 2 hit. Nah, jadi nanti soalnya biasanya pasti yang ditanyakan adalah backfall ataupun hit. Oke, semoga dari penjelasan yang singkat ini teman-teman bisa lebih paham bagaimana cara menghitung pack replacement menggunakan algoritma LRU atau list recently used. Begitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.